Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Kita menjumpai buku Mazmur pasal 28 ayat 7 yang berkata sebagai berikut, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita tentang bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Karena pemazmur katakan Tuhan itu adalah kekuatan dan perisainya, dan hal itulah yang dia percayai, sehingga pemazmur dapat menghadapi setiap pergumulan, tantangan, masalah yang dia hadapi setiap hari dalam kehidupannya. Manusia yang hidup di dunia ini, kalau kita tidak punya cita-cita dan tidak punya harapan, maka kita tidak akan berumur panjang. Karena kita merasa hidup dengan tidak hidup sama saja. Tidak ada tujuan yang akan dicapai. Sebab itu pemazmur ingatkan bahwa kalau kita jadi orang percaya, jadikanlah Tuhan kekuatan dan perisai kita. Karena dengan demikian kita akan mencapai banyak hal yang besar, serta dorongan yang kuat untuk kita capai hal itu. Karena Amsal 21 ayat 22 katakan orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Betapa luar biasanya orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya, orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, dia punya kekuatan yang lebih besar dari para pahlawan. Dia bisa merobohkan benteng-benteng yang menghalangi. Dan itu kita bisa jumpai dalam kehidupan kita yang nyata. Ada orang-orang yang sederhana, ada orang-orang yang tidak dibekali dengan harta kekayaan dari orang tua atau dari leluhur, tetapi mereka bisa berjuang, mereka bisa punya semangat, mereka bisa berhasil karena apa yang ada di dalam hatinya. Karena ada kepercayaan yang besar yang mereka miliki, sehingga mereka bisa mencapai seperti merobohkan benteng-benteng yang besar di dalam kehidupan ini. Sebab itu Paulus pernah katakan dalam 1 Korintus 7 ayat 32 bagian A saja, dia katakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa khawatir. Mengapa kita biasa tidak punya harapan? Mengapa kita tidak punya semangat? Mengapa kita kehilangan tujuan dan cita-cita? Karena kita khawatir. Mengharapkan sesuatu yang besar, kita ragu. Bisa tidak? Siapa saya? Bagaimana mungkin saya seperti ini bisa mendapatkan hal yang besar? Ada banyak hal-hal yang membuat kita lupa bahwa yang kita harus miliki adalah percaya kepada Tuhan, dan dengan percaya itulah kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh kemampuan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Tidak heran Roma 12 ayat 2 katakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Makin jelas ketika kita punya iman, percaya kepada Tuhan, maka kita akan tahu apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Banyak orang takut memiliki hal-hal yang besar, mempunyai cita-cita, keinginan yang besar, karena mereka tidak tahu apa yang baik, mereka tidak mengerti apa yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan, karena mereka tidak punya iman. Allah tidak keberatan jika kita jadi orang pandai. Allah tidak tersinggung ketika kita jadi orang kaya. Allah tidak akan sangat marah
ketika kita menjadi orang yang sukses. Tetapi Allah mengharapkan semua yang Dia buat, peluang-peluang yang besar yang Dia buat, itu harus kita capai dengan cara percaya. Karena hanya dari Tuhanlah kita dapat kekuatan untuk meraih semua itu. Amsal 11 ayat 30 katakan, orang bijak dapat banyak perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Sebab itu dikatakan ayatnya seperti ini, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Ini adalah ungkapan bagaimana hal-hal yang besar yang ada di depan kita, kita akan dapat raih karena Tuhan adalah pohon kehidupan bagi kita. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya kita diingatkan, milikilah iman kepada Tuhan di dalam dirimu, supaya engkau bisa melihat hal-hal hebat, hal-hal yang besar akan ada di depanmu untuk kau raih dan engkau capai semua itu. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami hanya dengan iman kami akan meraih hal-hal yang besar, mendapatkan keberhasilan yang luar biasa di depan kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, Engkau menetapkan langkah kaki kami supaya sepanjang hari ini kami boleh berada dalam satu perjalanan yang benar-benar memiliki iman di dalamnya untuk meraih hal-hal besar, hal-hal yang Engkau sediakan bagi kami. Karena hati orang yang bijak akan melihat banyak keberhasilan. Sebab itu tolong kami yang akan pergi bekerja, berbisnis, yang studi maupun yang tinggal di rumah dengan kesibukan di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah kami tetap menjaga supaya setiap kami memiliki iman yang akan membuat perkara-perkara yang besar itu terwujud melalui pekerjaan kami, melalui kegiatan kami, melalui pendidikan kami, melalui pelayanan kami semua. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.